Tahukah sahabat, jika jejak kaki Nabi Adam alaihissalam pernah diklaim ada di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menciptakan alam semesta, di antara ciptaannya yang paling mulia adalah manusia. Menurut tradisi Islam, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang umur Nabi Adam secara khusus tidak secara rinci dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi terdapat beberapa petunjuk dalam hadis dan literatur Islam yang memberikan gambaran tentang kehidupannya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan cinta dan kasih sayang, memberinya keistimewaan sebagai khalifah di bumi, yang berarti pemimpin atau wakil Allah di muka bumi. Nabi Adam dan istrinya Hawa ditempatkan di surga sebagai penghuni pertama. Mereka hidup dalam kesempurnaan dan kebahagiaan. Tetapi ujian pertama datang kepada mereka ketika Allah memerintahkan mereka untuk tidak mendekati pohon tertentu di surga. Namun tertipu oleh syaitan, keduanya melanggar larangan Allah dan akhirnya diusir dari surga. Setelah diusir dari surga, Nabi Adam dan Hawa ditempatkan di bumi sebagai tempat kediaman mereka. Mereka mulai menjalani kehidupan di bumi, memulai keturunan manusia pertama. Namun Nabi Adam diangkat sebagai nabi pertama oleh Allah, dan dia mendapat wahyu serta petunjuk ilahi untuk mengajarkan ajaran-ajaran tauhid kepada keturunannya. Meskipun umur Nabi Adam alaihissalam tidak secara spesifik disebutkan dalam sumber-sumber Islam, beberapa tradisi menyebutkan bahwa umur Nabi Adam alaihissalam mencapai lebih dari 1000 tahun. Namun, umur Nabi Adam alaihissalam dalam tradisi Islam lebih sering dianggap sebagai metafora atau lambang kebijaksanaan dan kedalaman pengalaman daripada angka yang harfiah. Pendapat ini dijelaskan Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Dudi Rosadi. Nabi Adam alaihissalam sendiri diketahui hidup di surga dan di bumi dalam kurun waktu yang berbeda. Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadraknya, Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga hanya antara waktu sholat asar sampai waktu terbenamnya matahari saja. Riwayat ini berasal dari Abu Bakar bin Balawi, dari Muhammad bin Ahmad bin Nadhr, dari Muawiyah bin Amru, dari Zaidah, dari Amr bin Abi Muawiyah al-Bajali, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan, masa tinggal Nabi Adam di surga hanyalah antara waktu sholat asar sampai waktu terbenamnya matahari saja. Hadis riwayat Hakim, dan dia mengatakan bahwa sanad asar ini sahih menurut As-Sahihain, namun keduanya tidak meriwayatkannya dengan sanad ini. Adapun menurut riwayat yang termuat dalam kitab Sahih Muslim dari Az-Zuhri, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah yang menceritakannya dari Nabi Muhammad SAW, lama masa tinggal Nabi Adam alaihissalam di surga selama matahari terbit di hari Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari terbaik selama matahari masih terbit adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakannya Nabi Adam. Pada hari itu juga ia masuk ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari sana. Hadis riwayat Muslim. Usai tinggal di surga, Nabi Adam alaihissalam disebut tinggal di bumi hingga mencapai umur yang telah ditetapkan Allah. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihissalam mengetahui usia yang telah ditetapkan baginya, yakni 1000 tahun, dan ia juga menghitungnya dengan sesama. Ibnu Hibban meriwayatkan, pada suatu hari, malaikat maut mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk menjemputnya. Nabi Adam alaihissalam pun mengajukan keberatannya, seraya berkata, kamu terlalu cepat datang, karena usia yang ditetapkan bagiku adalah 1000 tahun lamanya. Malaikat maut menjawab, memang benar, umur Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. Namun, engkau telah menyisihkan 60 tahun dari usiamu untuk menambah usia salah satu keturunanmu Daud. Namun, Nabi Adam alaihissalam menolak untuk mengakuinya, hingga penyakit mengingkari itu menurun pada anak cucunya. Ia juga tidak mengingatnya, hingga penyakit lupa itu juga menurun pada anak cucunya. Nabi Adam alaihissalam disebut tinggal di bumi hingga mencapai umur yang telah ditetapkan Allah. Menurut Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihissalam
mengetahui usia yang telah ditetapkan baginya, yakni 1000 tahun, dan ia juga menghitungnya dengan seksama. Ibnu Hibban meriwayatkan, pada suatu hari, malaikat maut mendatangi Nabi Adam untuk menjemputnya. Nabi Adam alaihissalam pun mengajukan keberatannya, seraya berkata, "Kamu terlalu cepat datang, wahai malaikat, karena usia yang ditetapkan bagiku adalah 1000 tahun lamanya." Pada riwayat sebelumnya, Nabi Adam alaihissalam memang memohon kepada Allah agar menambah usia Daud selama 60 tahun. Usia ini diambil dari jatah usia yang telah ditetapkan untuk Nabi Adam alaihissalam. Diceritakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan roh kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan seluruh keturunan Nabi Adam melalui telapak tangannya. Maka Nabi Adam alaihissalam pun bertanya, "Ya Tuhanku, siapakah mereka ini?" Lalu Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Setelah Nabi Adam alaihissalam memperhatikannya, ternyata setiap manusia tertulis usia yang telah ditetapkan bagi mereka tepat di antara kedua mata. Lalu Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang yang paling bersinar, atau salah satu keturunannya yang paling bersinar hanya tertulis 40 tahun usianya. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Ya Tuhanku, siapakah orang ini?" Allah menjawab, "Ia adalah salah satu keturunanmu Daud. Allah telah menetapkan usia baginya hingga 40 tahun saja." Lalu Adam alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, tambahkanlah umurnya." Lalu Tuhan menjawab, "Itu sudah menjadi takdir baginya." Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, "Aku akan menyisihkan 60 tahun dari usiaku untuk menambah usianya." Allah menjawab, "Permintaanmu diterima, dan sekarang tinggallah kamu di dalam surga." Wallahu alam. Nabiullah Syed alaihissalam adalah putra ketiga Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, yang juga adik bungsu dari Habil dan Kabil. Nabi Syed merupakan satu-satunya anak Nabi Adam yang tidak mempunyai kembaran, atau anak-anak lain dilahirkan kembar dan berpasang-pasangan. Nabi Syed alaihissalam dilahirkan sekitar 3630 sebelum Masehi, wafat pada usia 1042 tahun. Riwayat lain menyebutnya 912 tahun. Beliau menikah dengan Azura atau Hazura, kemudian mengandung seorang anak bernama Enos pada usia 105 tahun. Nabi Syed alaihissalam dilahirkan 5 tahun setelah Habil atau putra kesayangan Nabi Adam yang dibunuh oleh Kabil. Nabi Syed alaihissalam diangkat sebagai nabi yang menggantikan Nabi Adam. Beliau termasuk guru Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda, dan lain-lain. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diceritakan Salim Umar Al-Atas, disebutkan setelah menderita sakit selama 11 hari, Nabi Adam wafat. Ketika masih sakit, Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada Nabi Syed alaihissalam untuk menggantikan kepemimpinannya. Nabi Adam mengingatkan Syed untuk menjaga kerahasiaan penyerahan mandat ini agar jangan sampai diketahui oleh Kabil, si pendengki. Menurut Ibnu Abbas, ketika Syed dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Nabi Adam memilih Syed karena memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan yang dibandingkan dengan semua anaknya yang lain. Sebagai nabi, Syed menerima perintah-perintah dari Allah yang tertulis dalam 50 sohifah. Demikian keterangan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana dikutip dalam Thorih Tabari. Nabi Syed alaihissalam memilih bertempat tinggal di Mekah. Beliau membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumbukan batu-batu. Dalam memilih pemimpin, Nabi Adam menjadikan ketakwaan, kecerdasan, dan ketaatan sebagai kriteria utama. Beliau menepikan faktor usia, postur tubuh, kekuatan fisik, dan aspek-aspek lainnya. Dan inilah 5 nasihat Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Syed alaihissalam. Yang pertama, janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Yang kedua, janganlah kamu bertindak menurut kemauan istri-istrimu, karena aku bertindak menurut kemauan istriku Hawa, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Yang ketiga,
Setiap perbuatan yang kamu lakukan, lebih baik renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Yang keempat, ketika hati kamu merasakan takut akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan buah kuldi atau buah terlarang, hatiku merasa takut, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Dan yang terakhir, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Nabi-nabi merupakan orang-orang dan kualitas rohani yang luar biasa. Namun sebagaimana umumnya manusia, secara fisik, mereka memiliki keterbatasan. Mereka makan, minum, istirahat dan juga meninggal dunia. Sifat-sifat manusiawi ini pula yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam. Beliau diciptakan oleh Allah sebagai manusia pertama. Lalu bersama sang istri Hawa hidup di bumi dengan batas usia yang sudah ditetapkan. Nabi Adam alaihissalam dianugerahi karunia bisa merasakan detik-detik akhir masa hidupnya. Sehingga ketika ajal itu hendak datang, Nabi Adam tampak seperti telah mempersiapkan semuanya. Nabi Adam memulainya dengan mengajukan permintaan terakhir kepada putra-putranya, yakni ingin memakan buah surga. Permintaan ini sulit bila harus dimaknai secara harfiah. Karena di alam dunia yang sebagaimana ini, buah surga mustahil ditemukan. Surga hanya ada di dalam akhirat. Sebab itulah ada ulama yang menafsirkan bahwa permintaan akan buah surga merupakan isyarat bahwa Nabi Adam tengah dilanda rindu akan kebahagiaan surgawi yang pernah beliau tinggali sebelum turun ke bumi. Inilah sinyal bahwa kewafatan beliau semakin dekat. Meskipun demikian, sebagai anak yang berbakti, para putra Nabi Adam alaihissalam tetap berangkat mencarikan buah surga. Namun tak jauh usai meninggalkan sang ayah, perjalanan mereka diadang oleh sejumlah lelaki. Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Atau apa yang kalian mau? Dan kemana kalian mau pergi? Lalu mereka menjawab, Bapak kami sakit, beliau ingin makan buah dari surga. Pulanglah, karena ketetapan untuk bapak kalian telah tiba. Pinta para lelaki itu, yang ternyata adalah para malaikat yang sedang menjelma manusia. Di tangan mereka sudah tersedia kafan, pewangian, serta sejumlah perangkat yang lazim diperlukan untuk menggali kubur, yaitu kapak, cangkul, dan sekop. Saat para malaikat itu datang, Hawa melihat dan mengenali mereka, maka ia pun berlindung kepada Nabi Adam. Menjauhlah dariku, aku pernah melakukan kesalahan karenamu. Biarkan aku dengan malaikat Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala, kata Nabi Adam kepada Hawa. Para malaikatlah yang mencabut nyawa Nabi Adam, lantas memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan liang lahat, juga mensolatinya. Selanjutnya mereka turun ke kuburnya, memasukkan jenazah Adam ke dalam. Lalu mereka meletakkan bala di atasnya. Usai naik ke atas kubur, mereka pun menimbunya dengan batu. Mereka berseru, Wahai anak cucu Adam, ini adalah sunnah kalian. Rupanya Nabi Adam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka mati. Standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan, atau semacamnya. Namun, semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia. Namun kehidupan duniawinya pasti berujung fana. Dari tanah akan kembali ke tanah. Kisah ini bisa kita jumpai salah satunya dari uraian Syekh Umar Sulaiman Abdullah Al-Asqar dalam kitab Sahihul Qisas An-Nawawi yang berdasarkan cerita pada hadis marfu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawahidul Musnad nomor 136. Ibnu Katsir menyebut sanad hadis ini sahih kepada Ubay bin Ka'ab, Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Haisami juga mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Rawi-rawinya tergolong rawi sahih kecuali Uti bin Tamurah. Dia adalah rawi siqah atau Majma'uz Zawaid. Hadis ini meskipun mauquf, sanadnya tidak sampai pada Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya pada Ubay bin Ka'ab.
tetapi mempunyai kekuatan hadis marfu yang sanadnya bersambung ke Rasulullah, karena tak mungkin hal itu keluar dari pendapat pribadi. Wallahu a'lam. Peninggalan Nabi dan Rasul memang selalu menyita perhatian umat muslim di seluruh dunia. Menariknya, peninggalan prasejarah tersebut bukan hanya berasal dari Rasulullah yang telah hidup 1400 tahun silam, melainkan juga mencakup jejak kehidupan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Membahas tentang jejak Nabi Adam alaihissalam, tahukah sahabat, jika jejak kaki Nabi Adam alaihissalam pernah diklaim ada di Indonesia? Apakah benar? Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, dari waktu ke waktu juga semakin memberikan pengaruh positif di berbagai cabang ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu sains, sejarah, atau arkeolog. Hal itu tak heran apabila sampai hari ini para ilmuwan tak berhenti untuk melakukan berbagai penelitian untuk mengungkap jejak-jejak kehidupan makhluk bumi yang pernah hidup ratusan ribu atau jutaan tahun sebelumnya. Akan tetapi, terkait tentang kehidupan umat manusia di zaman dahulu, beberapa ilmuwan di berbagai penjuru dunia sangat tertarik untuk mencari tahu seluk-beluk manusia pertama yang hidup di bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Diketahui bersama bahwa Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan ke dunia. Tidak hanya tertulis dalam kitab Al-Quran semata, namun termaktub di berbagai kitab agama samawi seperti Taurat dan Injil. Dalam ajaran Islam sendiri, informasi tentang awal serta alasan penciptaan Nabi Adam begitu jelas menerangkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, sedangkan mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa memuji engkau dan mensucikan engkau." Lalu Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Berdasarkan ayat tersebut, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari saripati tanah, manusia pertama tersebut tidak secara langsung berada di bumi, namun ditempatkan dalam sebuah tempat yang dimana sebagian ulama menganggap jika tempat pertama Nabi Adam alaihissalam bukanlah surga, melainkan hanya merupai surga seperti dalam kitab Al-Ma'arif yang dijelaskan bahwa surga yang ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam bukanlah surga yang dijanjikan kepada manusia, lantaran lisan Nabi Adam alaihissalam dilarang menyentuh kulit dan terdapat iblis. Apabila makhluk iblis tersebut tidak mematuhi perintah bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan dikutuk oleh Allah sebagai penghuni neraka, hal serupa juga diutarakan oleh salah satu tokoh agamawan Mesir bernama Syekh Muhammad Abu Bakar yang mengatakan jika surga yang dihuni Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi ini bukanlah surga yang ada di akhirat, melainkan sebuah tempat yang dipersiapkan untuk melatih Nabi Adam. Sebab menurut Syekh Muhammad dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Di surga kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka, dan mereka merasa bersaudara dengan saling duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 47-48. Dari beberapa pendapat dari ayat tadi, wajar saja ketika Nabi Adam alaihissalam terjerumus ke dalam rayuan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengusir Nabi Adam dan menjadikan awal sejarah perjalanan manusia di atas bumi. Jika kita meneliti berbagai sejarah kenabian, terdapat beberapa pendapat tentang di mana pertama kali Nabi Adam alaihissalam menginjakkan kakinya di permukaan bumi. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya misalnya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa perawi hadis seperti Abu Zu'rah, Utsman bin Abi Saibah, dan Ibnu Abbas yang percaya jika Nabi Adam alaihissalam mendarat di suatu tempat bernama Dona yang dulunya terletak di antara kota Mekah dan Thaif. Sementara itu, pendapat lain juga datang dari seorang perawi bernama Ibu Asudi yang menurutnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, yang tepatnya di Sri Lanka, dengan segenggam daun dari surga. Daun tersebut kemudian disebarkan,
lalu tumbuhlah pepohonan beraroma harum. Menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat yang lebih hasan datang dari Ibnu Abi Hatim yang mengatakan bahwa Adam pertama kali diturunkan di wilayah India, Hawa diturunkan di Jeddah, dan Iblis diturunkan di daerah Basra. Dengan merujuk dari pendapat para perawi hadis yang ternyata di salah satu wilayah India, tepatnya di pegunungan Samanala, Provinsi Sabaragamawa, terdapat jejak kaki manusia yang diklaim sebagai jejak kaki Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dipercaya sebagai jejak kaki manusia pertama yang bertempat tersebut diberi nama dengan Puncak Adam. Pasalnya, jejak kaki di puncak gunung setinggi 2243 mdpl itu memiliki ukuran yang tak wajar, di mana panjangnya mencapai 1,8 meter dan lebar sekitar 1 meter, sehingga bagi sebagian umat muslim India menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang dimuliakan. Namun sayangnya, jejak kaki di puncak Samanala hanya diklaim sebagai milik Nabi Adam alaihissalam oleh umat muslim di India semata. Dilansir dari gerbangnalar.com, dari laman Live in Saudi Arabia, penganut agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen memiliki kepercayaan yang berbeda-beda tentang siapa pemilik jejak kaki tersebut. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian setelah ada makhluk itu semakin berkurang tingginya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Menariknya, karena alasan postur tubuh raksasa Nabi Adam alaihissalam, jejak kaki manusia pertama juga pernah diklaim ada di bumi Nusantara. Pasalnya, pada tahun 2020, sebuah foto bekas telapak kaki berukuran raksasa terletak di Aceh bagian selatan. Yang mewujudkannya dilansir dari gerbangnalar.com. Dari berbagai sumber, jejak kaki itu memiliki panjang 6 meter dan lebar 2,5 meter, yang melebihi ukuran jejak kaki yang ada di pegunungan Samanala India dan di Afrika Selatan. Sayangnya klaim Nabi Adam alaihissalam yang pernah berpijak di bumi Nusantara dengan dasar jejak kaki raksasa di daerah Aceh Selatan tak bisa dipercaya mentah-mentah. Jejak kaki tersebut diklaim sebagai jejak kaki Nabi Adam alaihissalam tidaklah benar. Sebab jejak tersebut adalah milik Syekh Tuan Tapak yang dalam catatan sejarah daerah Indonesia merupakan ulama yang diberi ilham oleh Allah berupa kekuatan serta keahlian dalam hal-hal tertentu. Memang, dari beberapa klaim jejak kaki Nabi Adam yang ada di India, Afrika, maupun di Indonesia masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam. Namun, tak ada salahnya jika jejak-jejak tersebut menjadi pengetahuan tambahan, khususnya bagi umat muslim. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Inilah salah satu yang belakangan viral terkait Nabi Adam alaihissalam di dalam video yang mengungkapkan percakapan sejumlah perempuan di dalam kabin bus yang menyebut sepeda Nabi Adam alaihissalam saat melewati monumen sepeda berukuran besar. Jika sepeda peninggalan Nabi Adam saja tak membuat kalian menjadi percaya, artinya hati kalian terbuat dari batu. Segala macam hal yang berusaha mengaitkan peninggalan yang berukuran besar dengan Nabi Adam ini terkait dengan dalil tertentu. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an mengungkap informasi soal ukuran tubuh Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya, tingginya 60 hasta. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah dan berilah salam kepada para malaikat itu, dan dengarkanlah mereka memberi hormat kepadamu. Itulah kehormatanmu dan keturunanmu." Melansir dari Detik.com, menurut buku Mujizat Hadis Nabi yang ditulis Dana Nur, 60 hasta bila dikonversi ke dalam ukuran meter kurang lebih mencapai 27,4320 meter, yang kemudian dibulatkan menjadi 30 meter. Monumen sepeda berukuran tak lazim ini banyak dikenal orang dengan sebutan sepeda Nabi Adam. Entah mengapa dijuluki begitu. Apakah karena sepeda tersebut benar-benar merupakan peninggalan Nabi Adam alaihissalam? Ternyata jawabannya tidak. Sepeda raksasa ini ternyata asli dari Indonesia. Yang dijuluki sepeda Nabi Adam mungkin karena melihat ukurannya yang sangat besar.
Lantas, ada yang menyebutnya sepeda Nabi Adam, dan sampai sekarang sebutan itu masih tetap abadi di kalangan jemaah haji serta turis asal Indonesia dan Asia Tenggara. Usut punya usut, sepeda yang tingginya mencapai 5 meter itu merupakan hadiah dari Gubernur DKI, yaitu Ali Sodikin, pada 20 tahun yang lalu. Bersama dengan ribuan sepeda lainnya, sepeda raksasa itu dikirim langsung dari Jakarta. Dan sebagai bentuk apresiasi, pemerintah setempat menjadikan sepeda raksasa itu sebagai monumen di tengah kota. Keberadaan para nabi pada zaman dahulu bisa ditelusuri melalui kitab-kitab yang menerangkan beragam kisah kehidupannya. Selain itu, kita bisa melacak benda-benda peninggalan para nabi yang masih ada hingga saat ini. Dan inilah sahabat, 7 peninggalan para nabi yang menggemparkan dunia, bahkan menjadi incaran para arkeolog. Kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah Administration International mengumumkan pada April 2010 bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh alaihissalam yang berada di ketinggian 4000 meter di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki bagian timur. Para peneliti pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Setelah diteliti, spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun, dan hal itu sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihissalam, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Istana Nabi Daud alaihissalam. Arkeolog asal Hebrew University Yerusalem Israel mengklaim dirinya telah menemukan 2 bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan tersebut merupakan istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang telah dikisahkan dalam sejumlah kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab. Penemuan tersebut telah melalui proses yang sangat panjang. Hampir setahun lamanya, arkeolog itu menggali sebuah situs yang diyakini sebagai benteng kota Yudea di Sarayim, yakni sebuah tempat di mana Nabi Daud alaihissalam mengalahkan prajurit tangga Raja Goliat, dan akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun mengalahkannya hanya dengan sebuah ketapel. Tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa alaihissalam ke langit ke-7, dan ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, beliau membawa tabut perjanjian untuk para umatnya saat itu. Pada 1982, Ron Wyatt yang berprofesi sebagai arkeolog mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Goa Yeremia, Israel, dan Wyatt mengaku banyak mengalami kejadian supranatural pada saat menemukan tabut itu. Ia dan anggotanya mengaku tidak berani membuka tabut tersebut. Penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Dalam kisahnya dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah dikejar oleh bala tentara Fir'aun sampai ke Laut Merah, dan atas pertolongan Allah, maka dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dan juga melenyapkan tentara Fir'aun dalam sekejap. Pada tahun 1998 silam, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di desa Laut Merah yang diduga roda kereta tersebut adalah milik Fir'aun. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt bersama beberapa tim peneliti juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan lainnya yang didapat Wyatt adalah ditemukannya poros roda dari salah satu kereta kuda yang telah tertutup batu karang, dan ditemukan juga roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Temuan-temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa kerangka tersebut merupakan bagian dari kerangka kereta tempur bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kitab Injil Barnabas. Pada tahun 2013 umat Kristen dihebohkan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini dirahasiakan oleh Turki. Injil Barnabas yang diperkirakan berumur 1500 tahun
dan memakai bahasa Aramik, yakni bahasa yang diyakini digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa. Barnabas sendiri adalah murid pertama Nabi Isa alaihissalam. Situs peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tim arkeolog asal Inggris mengungkap sebuah temuan yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Temuan ini diperkirakan berusia 4000 tahun dan dianggap sebagai pusat administratif untuk masyarakat sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di kota tersebut sebelum akhirnya meninggalkan Kanaan. Dengan adanya temuan ini, diharapkan akan ada tambahan pemahaman tentang terbentuknya negara pertama di dunia. Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu peninggalan para nabi yang menggembarkan arkeolog adalah Candi Borobudur yang diyakini sebuah peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan keistimewaan dengan kemampuannya menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta burung dan jin selalu mematuhi perintahnya. Banyak ulama dan ahli arkeolog mengatakan bahwa Candi Borobudur ini ada ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, meskipun sampai sekarang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama dan para arkeolog lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.